Perhatikan ayat kita di surat At-Taubah berikut ini, ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Uzair ibn Allah, ya. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Kita simak terjemahannya dari ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Bu, ayat ini disebut dengan ayat teroris bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Kenapa? Dengarkan bunyi ayatnya balik. Ayat ini nyuruh perang. Betul tidak? Coba kita dengar lagi sekali lagi. Bu, silakan. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya. Ini bahaya ini ayat. Ayat ini jelas dan terang Allah perintahkan perangi. Siapa yang diperangi? Satu, siapapun yang tidak beriman kepada Allah. Siapapun yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada hari akhirat. Yang kedua, siapa lagi yang diperangi? Yang kedua, orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Betapa banyak saat ini orang yang tidak mau mengharamkan apa yang Allah haramkan. Bahaya ini, Bu, ini ayat. Betul tidak? Al-Quran atau Allah memerintahkan perangi siapa saja yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Perangi sampai mati, kan begitu arti qatilu itu. Perangi sampai mati. Karena kamu tidak mengharamkan yang Allah haramkan. Oh, bahaya. Ini, Bu, kalau seandainya membaca terjemah Al-Quran tidak didampingi oleh ulama yang ahli, maka kita akan langsung menuduh Allah menyuruh perang. Memang iya, Allah suruh perang. Tapi ada jalurnya, ada adabnya, ada rambu-rambunya, ada syaratnya, ada ilmunya. Nah, ini bahaya kalau baca ayat, baca Al-Quran, sementara tidak didampingi oleh orang berilmu. Makanya kata Imam Syafi'i, rahimahullah, siapa saja yang belajar agama dengan cara membaca saja, tanpa berguru, maka salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Iya. Lanjut. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh.
Dan dia juga tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu menikah dua sekaligus? Loh, boleh. Dari mana bolehnya? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Menikahlah kamu dua wanita, tiga wanita, atau empat wanita. Ayatnya itu boleh. Tapi masalahnya ini kakak beradik kandung. Apa katanya? Ini karena kemaslahatan, karena dia tinggal sebatang kara. Kalau dia tidak saya selamatkan, kemana dia tinggal? Di mana dia berada? Lebih bagus saya selamatkan dia. Itu haram, haram bagi kamu, tidak bagi saya. Berarti kamu menghalalkan yang Allah haramkan ya, yang Rasul haramkan, matilah. Akhirnya semua orang dia akan bunuh-bunuhi. Ini bahaya bu, kalau ngaji tidak pakai guru. Oke, surah At-Taubah berapa ini? Ayat 9. Makanya bagi orang-orang bodoh akan memfitnah, ayat ini adalah ayat teroris. Yang kerjaan ayat ini adalah nyuruh orang perang. Perang, bunuh, perang, bunuh, perang, bunuh. Dan juga perangi wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Orang Yahudi, orang Nasrani, perangi juga mereka. Perangi mereka sampai mereka kalah dan mereka mau memberikan upeti. Jizyah itu adalah upeti. Berapa upetinya setahun? Ya. Kalau pajak dharibah bahasa Arabnya. Pajak bahasa Arabnya adalah dharibah. Jizyah bahasa terjemahnya adalah upeti. Jizyah ini diberikan oleh orang-orang kafir ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani ini, kepada pemerintahan Islam yang telah berkuasa di negeri itu. Untuk apa jizyah ini diberikan? Satu, sebagai tanda dia tunduk kepada pemerintahan Islam. Sebagai tanda dia menjadi rakyat yang siap menjaga keamanan bersama-sama dan hidup aman dengan orang-orang Islam yang ada di dalam. Sebagai tanda bahwa dia memang hina dan rendah, tetapi juga jizyah gunanya untuk melindungi dan menjaga darahnya dari diganggu oleh orang-orang lain. Maka setiap orang Yahudi, Nasrani yang tinggal di negeri Muslim, silakan, nyawanya dilindungi, ibadahnya dipersilahkan, gerejanya akan juga dilindungi, dijaga, aktivitas agamanya dipersilahkan. Yang penting jangan membuat yang dilarang dalam agama, yaitu berjudi, jangan buat, berzina, jangan buat, membunuh orang, jangan coba-coba. Pokoknya apa-apa yang dalam Islam secara zahir tidak boleh dibuat, jangan dibuat. Silakan dia hidup sebagai orang Kristen, silakan dia hidup sebagai orang Yahudi, dan dia akan dilindungi. Tapi dia wajib mengeluarkan jizyah. Jadi jizyah adalah upeti yang wajib dikeluarkan kepada pemerintahan Islam. Yang mengeluarkan adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau ada Yahudi dan Nasrani di sebuah negeri yang dikuasai oleh pemerintahan Islam, Yahudi Nasrani ini tidak mengeluarkan upetinya, perangi dia. Ngeri tidak? Jahat nggak Islam ini? Jahat jadinya, Bu. Jahat jadinya. Kenapa? Kamu Kristen? Ya. Kamu Yahudi? Ya. Kenapa kamu tak keluarkan upeti? Perang. Ya. Sementara ayat ini mengatakan, dan juga orang-orang yang beragama dengan agama yang dan mereka tidak beragama dengan agama yang hak. Minal ladzina utul kitab, dari kalangan ahlul kitab. Berarti Yahudi Nasrani lah. Agama yang tidak hak, agama yang hak itu hanyalah Islam. Di luar Islam berarti tidak hak. Perangi semua orang Yahudi Nasrani karena mereka beragama dengan agama yang tidak hak. Sampai mereka ngaku nyerah dan mereka akhirnya akhirnya mereka membayarkan jizyah.